Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Yang terhormat kepada Pak Randy selaku dosen pengampu praktikum pemrograman geospasial bergerak lanjut serta kakak asisten praktikum yang saya hormati. Sebelumnya perkenalkan di sini aku Amirul Fahmi Astiki, mahasiswa program studi Sarjana Terapan Sistem Informasi Geografis Universitas Gadjah Mada angkatan 2022. Kali ini akan menjelaskan sekaligus demonstrasi pada proyek praktikum pemrograman geospasial perangkat bergerak lanjut acara pertama yaitu pengenalan framework Ionic. Nah, di sini sebelum saya menuju ke penjelasan shortcode yang telah saya sampaikan di layar, sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu beberapa kelompok, beberapa eh, parameter terkait dengan Ionic Framework seperti definisi, kemudian juga kita akan mengenal terkait dengan AngularJS, ada pun juga kelemahan dan kelebihan dari framework tersebut serta beberapa ciri-ciri dari framework itu sendiri. Yang pertama yaitu definisi dari framework Ionic Framework, yaitu yang pertama Ionic Framework sendiri merupakan sebuah platform open source atau terbuka untuk pengembangan aplikasi mobile hybrid. Nah, kalau sebelumnya di praktikum program itu spasial perangkat bergerak semester ketiga, di situ kita diajarkan untuk pembuatan aplikasi mobile tanpa mobile dan harus melakukan instalasi di Android. Sedangkan untuk menggunakan Ionic Framework ini kita bisa melakukan hybrid, di mana akan aplikasi tersebut dapat tertampil dalam versi mobile maupun versi web. Nah, Ionic Framework ini sendiri menggunakan teknologi web untuk menciptakan aplikasi lintas platform atau beberapa platform. Kemudian Ionic Framework ini menawarkan komponen UI yang bervariasi dengan alat pengembangan yang komprehensif. Nah, Ionic Framework ini dapat memungkinkan pengguna untuk dapat membuat sebuah tampilan yang responsif dengan tampilan dari aplikasi tersebut natif dari satu basis kode yang sama. Jadi tanpa membuat web sendiri ataupun membuat aplikasi itu sendiri. Kemudian di sini kita juga menggunakan AngularJS yang sangat berkaitan dengan framework Ionic ini, di mana AngularJS ini inti dari Ionic Framework, di mana framework JavaScript yang dikembangkan Google untuk membangun aplikasi web yang dinamis. Nah, menggunakan pendekatan model view controller atau MVC, AngularJS menyediakan fitur seperti data binding dua arah dan dependency injection untuk menyederhanakan pengembangan aplikasi yang interaktif. Kemudian ada pun juga kelebihan dari Ionic Framework ini, di mana Ionic Framework ini unggul dalam kemudahan penggunaan, kecepatan pengembangan, dan kemampuan cross-platform atau multi-platform. Nah, kelebihannya tersebut membuat kinerja kita sebagai developer untuk membuat aplikasi berbasis web maupun mobile. Kemudian, ciri-ciri dari Ionic Framework ini dicirikan dengan komponen UI mirip native serta dukungan untuk geser sentuh atau yang kita gunakan touchscreen di layar HP. Kemudian integrasi dari framework ini juga dengan integrasi plugin Cordova dengan cara kerjanya melibatkan penggunaan web view untuk merender aplikasi web dalam wadah native. Nah, mungkin di sini untuk beberapa penjelasannya seperti itu. Ini saya akan lanjut untuk penjelasan terkait dengan shortcut yang telah kita tuliskan kemarin. Jadi, di mana website aplikasi pada acara pertama ini menggunakan framework Ionic, kita mulai dengan beberapa video yang telah didemonstrasikan di channel YouTube-nya, mencakup ada pembuatan mulai dari splash screen, splash screen web, kemudian ada login register, terus ada pick up call page, dan lain sebagainya. Mungkin di sini saya akan menuju terlebih dahulu pada homepage, yaitu tampilan awal saat kita membuka aplikasi tersebut. Di mana di sini ada sebuah Ion title Ionic. Nah, di sini dicirikan bahwasanya Ionic akan muncul sintaks yaitu ion,
Dimana sebelumnya kita menuliskan source code hanya header, toolbar, button seperti itu. Namun untuk menggunakan Ionic Framework ini kita menggunakan Ion Strip komponennya. Ya, ini mulai dari title, regi cerita, kemudian untuk Ion Content. Di sini aku masukkan avatar untuk gambar yang aku pilih di sini. Nah, contohkan untuk Ion labelnya, apa yang label yaitu sesuai dengan tema yang aku pilih. Kemudian untuk price-nya yaitu tentukan sesuai custom masing-masing pengguna. Kemudian ada juga di sini ada app pickup call card. Nah, di sini ini akan muncul app pickup call dan notes-nya yaitu menerima pesanan catering DIY. Nah, akan muncul juga update add, created app, dan statusnya. Ini masih berjalan secara manual atau belum diatur untuk otomatis di call card-nya. Kemudian di sini juga ada beberapa button. Button di sini yang pertama ada button untuk memanggil go to pick up calls menggunakan S. Kemudian ada juga untuk button yang kedua yaitu button untuk go to pick up call. Nah, go to pick up call ini kita akan menuju ke beberapa bagian-bagian dari hold, proses maupun finish. Kemudian lanjut, di sini juga ada, nah, sebentar, ini juga ada di loader page.html terkait dengan tampilan untuk kita loading. Kemudian ada pun juga untuk login, kita membuat tampilan menu login. Nah, menu login ini memuat card header-nya berwarna ciklika, kemudian ada beberapa komponen seperti email. Nah, di sini di login.page.html kita tambahkan untuk field app error message, di mana email tersebut harus diisi atau required dan isi dari email tersebut harus berupa type email. Sehingga nanti akan muncul error message apabila tidak sesuai, yaitu email is mandatory atau tidak boleh kosong dan email is invalid jika email yang dimasukkan tidak benar. Kemudian di sini ion label position, floating, password, kemudian type-nya berupa password di mana nanti saat kita mengetik akan otomatis terhide atau tidak terlihat abjadnya. Kemudian di sini ada juga untuk form forget password dan password tersebut harus diisi dengan error app. Apabila tidak diisi akan muncul error app berupa error message yaitu password is mandatory. Kemudian di sini ada button dark fill clear. Nah, di mana ini akan berwarna seperti clear dan tidak berwarna untuk buttonnya sendiri. Kemudian di sini untuk button login ini harus benar-benar terisi untuk formnya. Sedangkan untuk button register itu dapat kita klik saat pertama kali membuka login, di mana hal tersebut integrasi apabila login otomatis harus memasukkan email dan password yang sudah terdaftar, sedangkan untuk register kita dapat menambahkan baru untuk data-datanya sendiri. Kemudian untuk di bagian register terlebih dahulu, bagian register di sini kita membuat sebuah ion card untuk tampilan dari page register. Mana di sini ada pilihan untuk I want to buy it sebagai klien maupun I want to sell it sebagai partner. Dengan slot start di mana nanti akan muncul pilihan berupa choose untuk memilih bagian atas maupun bawah untuk radio group. Kemudian di sini ada juga card title untuk kontak. Nah, di card title ini kita memasukkan beberapa data yaitu name, email, password, confirm password, phone number, dan lain sebagainya seperti ini. Kemudian juga untuk address atau alamat.
Sini mencakup semuanya. Nah, kemudian untuk iron button ini mencakup untuk klik register. Nah, apabila ada sebuah button di bawah setelah kita mengisi data, otomatis akan menuju ke tampilan homepage. Kemudian di sini ada juga untuk pick up call tanpa S. Nah, pick up call ini tadi kita lihat di bagian homepage .html. Di sini kita atur untuk gambarnya, ada gambar, kemudian ada ion card kontennya seperti apa, kita tuliskan di sini. Kemudian untuk floating kita masukkan juga note dan ada new pick up call, ada sebuah button. Dan di sini juga ada pick up calls untuk di bagian saat home kita pencet si all, klik si all otomatis akan menuju ke my pick up calls. Di situ pengaturannya berada di bagian sini, pick up. Nah, seperti ini di bagian go to pick up calls. Kalau go to pick up calls, otomatis akan menuju ke pick up calls dan go to pick up call atau otomatis menuju ke routernya navigate ke pick up call. Kemudian ada pun juga folder yang kita buat di bagian komponen itu ada error message dan pick up call card. Di error message ini akan menampilkan error-error apabila data seperti email dan password tersebut tidak diisikan atau tidak sesuai dengan formatnya. Error message-nya di sini akan berupa inputnya message berupa string, abstract control, dan error string. Dan di sini ada pick up call card. Nah, di pick up call card ini menentukan untuk status dari on hold, processing, dan finish-nya. Nah, seperti ini. Untuk CSS-nya juga tak perlu diisikan, ya diisi sesuai dengan status yang diinginkan. Kemudian di sini dapat kita lihat bahwasanya pengaturan untuk pick up call ada untuk input as header boolean berupa false. Nah, dan di sini juga ada untuk status harus berupa sampai dengan value berupa tipe data yaitu string, constructor, dan on it. Oke, mungkin lanjut saja ke demonstrasi dari project yang telah saya sampaikan tadi. Dapat menuju ke projectnya. Nah, di sini saya akan menunjukkan terlebih dahulu pada tampilan login. Coba saja kita isi login amirul@gmail.com. Ini harus sesuai, baru button login ini akan otomatis menuju ke sini. Never. Nah, apabila kita kosongkan akan muncul yaitu email is mandatory, passwordnya juga password is mandatory. Kita masukkan gini dan emailnya tidak sesuai, akan muncul email is invalid. Kemudian, nah, forget email juga tidak bisa ditulis apabila emailnya tidak sesuai ke @gmail. Nah, ini akan bisa aktif. Kemudian untuk register, sini kita juga dapat mengisikan. Coba langsung saja kita klik register, akan otomatis menuju ke bagian home. Nah, di bagian home ini kita dapat lihat ada last pick up call dan pick up calls. Di mana saat kita pilih pick up call, otomatis akan menuju ke tampilan on hold, processing, dan finish. Kemudian di sini kita juga dapat klik button di pojok untuk pick up call. Nah, pick up call ini berisi satu gambar, peta ataupun bebas nanti sesuai dengan temanya, addressnya di mana, komplement, dan sesuai dengan data-data yang kita masukkan pada register. Seperti ini untuk tampilan untuk aplikasi mobilenya.
Tidak, Chef. Bisa.